Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 pada Rabu malam di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai namun tetap lancar. Ribuan kendaraan dari arah Trans Jawa dan Jawa Barat terus memadati ruas tol menuju Jakarta. Kepadatan hari ini terbilang lebih terkendali dibandingkan hari sebelumnya yang mengalami lonjakan volume kendaraan lebih tinggi. Meski demikian, kepadatan sempat terjadi di sejumlah titik, diantaranya pada kilometer 52 dan kilometer 54 yang mengalami antrian kendaraan hingga padat merayap. Untuk menghindari kemacetan panjang, PT Jasa Marga Trans Jawa bersama kepolisian telah melakukan penyesuaian rekayasa lalu lintas. Pemirsa, kita akan langsung memantau situasi arus balik Lebaran di sejumlah titik. Sudah ada Rudi Setiawan di tol Jakarta Cikampek, Karawang, dan Bagus Prastia di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita sapa Rudi Setiawan terlebih dahulu di kilometer 56 tol Jakarta Cikampek, Karawang. Selamat malam Rudi. Bagaimana situasi di wilayah Karawang saat ini? Ya, Gede dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk update terkini di ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Kondisi pada malam ini yang sebelumnya tadi sempat kondisinya lancar, ramai. Namun kalau melihat kondisi sekarang berbeda. Kalau melihat kondisi saat ini, pada malam ini yaitu mulai dari kilometer 54 sampai kilometer 59 itu padat merayap. Ini seperti bisa saya dapat tunjukkan bahwa ini lokasi kondisi terkini. Ini kurang lebih kondisi terkini hampir 1 jam. Kalau saya melihat ini kondisi tadi ini sama sekali hanya padat merayap. Dan kalau sekarang sedikit-sedikit agak berjalan roda kendaraan. Dan ini merupakan H+4 di mana arus mudik Lebaran pada di ruas tol Jakarta Cikampek ini terus diramaikan oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan bus yang datang dari arah timur atau dari Trans Jawa maupun dari Jawa Barat yang mengarah ke ibu kota Jakarta. Ya, kalau melihat dari pantauan udara tadi saya lihat pada pukul sore memang terpantau cukup ramai dan lancar. Namun untuk kondisi saat ini semakin malam terpantau semakin ramai dan semakin kendaraan juga padat merayap. Dan ini bisa saya tunjukkan, ini salah satu di kilometer yang berada saya berdiri tepat ini di kilometer 56. Di mana kalau pantauan dari lokasi saya berdiri ini terpantau mulai dari kilometer 54 menguntai panjang ke arah belakang ini mencapai ya kurang lebih dari kilometer 59, bahkan hampir nyaris ke kilometer 60. Ya, ini kondisi terkini Gede. Ini merupakan ya banyaknya pemudik yang memang masih yang belum kembali ke ibu kota, di mana kalau melihat kondisi arus lalu lintas berbeda pada siang sejak pagi bahkan siang hari menjelang sore itu arus lalu lintas cukup terbilang normal, lancar. Iya. Iya, kita lihat tadi laporan dari Rudi yang melaporkan di kawasan Jakarta menuju Cikampek atau Cikampek menuju Jakarta terjadi kepadatan. Kini kita akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Di sana ada rekan kami, Bagus. Di sana seperti apa situasi terkini? Apakah terjadi penumpukan antrian kendaraan yang akan menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa? Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk malam ini memang cenderung padat dan adanya antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kami melihat untuk malam ini di kantong-kantong parkir dan juga di buffer zone, tepatnya di Dermaga 7 Eksekutif, sudah ada antrian kendaraan yang
mengantri untuk masuk ke kapal, dan memang kondisinya saat ini sudah lagi sepi kapal untuk bersandar, jadi mereka mengantri kapal untuk masuk ke dalam kapal. Dan juga untuk ASDP sendiri mengupayakan dan mengantisipasinya menyediakan 34 kapal yang dimana akan beroperasi selama 24 jam. Namun untuk saat ini skema TBB belum diberlakukan karena menurut dari Direktur Utama Heru Widodo PT ASDP Indonesia Ferry mengatakan bahwa untuk hari ini terpantau stabil dan lancar. Jadi para kendaraan ini menunggu selama 1 jam 15 menit untuk muat bongkar kapal. Menurut data ASDP sendiri dalam kurun 12 jam di mana sudah ada 55.000 penumpang dan juga 13.000 unit kendaraan yaitu motor dan mobil untuk plus 4 ini. Dan juga kalau kita akumulatif gede ada sekitar 327 penumpang dan juga 89 kendaraan yang sudah keluar dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Dan ASDP juga untuk mengantisipasi lonjakan puncak arus balik gelombang kedua yang akan berlangsung pada 28 dan 29 Maret 2026 menyiapkan beberapa skema. Skema pertama adalah single tiket, yaitu penyamaan tarif tiket kapal terendah menjadi tarif reguler, tidak ada tarif eksekutif selama periode arus balik 2026 dari tanggal 23 sampai 29 Maret nanti. Dan juga ASDP menyediakan tambahan kantong-kantong parkir di setiap dermaga gede. Nantinya ada 2 kantong parkir tambahan untuk menampung kepadatan antrian kendaraan gede. Kembali ke Anda. Iya, terima kasih Bagus melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, dan sebelumnya dari rekan kami Rudi dari Tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Kami awali iNews Prime dari Timur Tengah, pemirsa. Serangan rudal klaster menghantam kota Neibrak, Israel Tengah pada Selasa malam waktu setempat. Sedikitnya 9 orang terluka dalam kejadian itu. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Ado melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara telur. Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Al-Borz di provinsi Qazvin, Iran yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat, menargetkan kawasan industri strategis Al-Borz yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, sejumlah fasilitas industri rusak parah bahkan hancur. Sementara belum ada laporan resmi terkait korban luka maupun jiwa. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk bernegosiasi.
Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika Serikat juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Sementara itu, serangan rudal hypersonik dan drone Iran ke Tel Aviv secara bergelombang tanpa henti setiap hari menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv mulai putus asa. Rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan sejak eskalasi konflik di Timur Tengah berlangsung, lebih dari 80.000 lokasi sipil di Iran telah menjadi sasaran serangan militer Israel. Bulan Sabit Merah Iran melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah distrik perumahan di Teheran pada Rabu dini hari setelah serangan udara di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan tim darurat bekerja menyisir puing-puing bersama seekor anjing penyelamat untuk mencari korban selamat. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bahwa personel bantuan mereka terus terlibat secara intensif dalam upaya pencarian dan penyelamatan karena serangan udara telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil. همکنون همونطور که تصویر پشت سر بنده مشاهده می‌کنید محل اصابت بمب‌های رژیم صهیونی و آمریکای تروریست رو می‌بینید که به منطقه مسکونی برخورد کرده. Data Bulan Sabit Merah Iran, sejak eskalasi konflik, 81.365 lokasi sipil telah menjadi sasaran, termasuk 19.000 pusat komersial dan 61.555 unit perumahan. Pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan pesawat nirawak kembali menghantam kawasan Teluk. Sebuah tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait dihantam drone pada hari Rabu. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan tidak ada korban. Kebakaran yang muncul akibat hantaman drone langsung ditangani petugas pemadam. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, kereta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal ini beroperasi di Laut Merah.
Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Sauda pada Senin 23 Maret lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya, lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Pemirsa, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terhadap konflik Amerika Serikat-Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. Ist zudem ein politisch verhängnisvoller Fehler. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sepihak bahwa Amerika Serikat telah memenangkan perang di Iran. Hal ini disampaikan Trump dalam konferensi pers di Washington DC, Amerika Serikat pada hari Selasa. President Trump, on a human level, how hopeful are you that this peace deal will work out? Like as a human, as what? On a human level, not as the President of the United States. How hopeful are you that this peace deal will work out with Iran? You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. You know, we killed their Navy in, would you say 3 days, Pete? Gone. In fact, I was a little upset with Pete. I said, why didn't you save the ships? We could have used them, right? He said, it's more fun shooting them down. But the Navy was wiped out in a very rapid order. Pretty impressive for you guys, you champion wrestlers, right? When you hear this stuff. But you don't, if you read the news, you don't hear this. You know, you read like, oh, they're doing wonderfully. They're doing terribly. They're wiped out militarily. They are dead. Amerika Serikat mendadak menunda serangannya ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan program nuklir milik Iran. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas. Semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menyebut menghentikan serangannya ke Iran. Dalam statement yang disampaikan di media sosial miliknya, Trump menginstruksikan untuk menunda semua serangan militer ke Iran selama 5 hari. Trump juga menyebut Iran siap negosiasi untuk menghentikan program nuklirnya. The fact that they're talking to us and they're talking sense, and remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, you know, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that.
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan Amerika Serikat. Iran juga menuduh Trump sengaja membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Pemirsa, sejumlah media internasional menyebut Iran menetapkan standar tinggi jika Amerika Serikat ingin mengakhiri perang. Iran mengajukan sejumlah syarat di antaranya. Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Kemudian Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Berikutnya, Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas serupa dengan terusan Suez di Mesir. Iran juga minta jaminan permusuhan tidak akan berlanjut. Kemudian Israel harus mengakhiri serangan ke milisi Hizbullah di Lebanon. Dan yang terakhir, Iran menginginkan pencabutan semua sanksi terhadap Iran. Iran juga meminta dirinya untuk mempertahankan program nuklir tanpa negosiasi pembatasan. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan telah mengajukan proposal ke Iran berisi 15 syarat untuk mengakhiri perang. 4 poin penting diantaranya. Amerika Serikat meminta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Kemudian Amerika Serikat juga meminta Iran membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. Yang ketiga, Amerika Serikat meminta Iran untuk menghentikan pengembangan rudal balistik. Dan yang keempat, Amerika Serikat juga meminta Iran menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan juga Hamas. Pemirsa, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terhadap konflik Amerika Serikat-Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. Ist zudem ein politisch verhängnisvoller Fehler. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sepihak bahwa Amerika Serikat telah memenangkan perang di Iran. Hal ini disampaikan Trump dalam konferensi pers di Washington DC, Amerika Serikat pada hari Selasa. President Trump, on a human level, how hopeful are you that this peace deal will work out? Like as a human, as What? on a human level, not as the President of the United States, how hopeful are you that this peace deal will work out with Iran? You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. You know, we killed their Navy in, would you say 3 days, Pete? Gone. In fact, I was a little upset with Pete. I said, why didn't you save the ships? We could have used them, right? He said, it's more fun shooting them down.
But the Navy was wiped out in a very rapid order. Pretty impressive for you guys, you champion wrestlers, right? When you hear this stuff. But you don't, if you read the news, you don't hear this. You know, you read like, oh, they're doing wonderfully. They're doing terribly. They're wiped out militarily. They are dead. Amerika Serikat mendadak menunda serangannya ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan program nuklir milik Iran. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas. Semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menyebut menghentikan serangannya ke Iran. Dalam statement yang disampaikan di media sosial miliknya, Trump menginstruksikan untuk menunda semua serangan militer ke Iran selama 5 hari. Trump juga menyebut Iran siap negosiasi untuk menghentikan program nuklirnya. The fact that they're talking to us and they're talking sense, and remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, you know, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan Amerika Serikat. Iran juga menuduh Trump sengaja membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Pemirsa, sejumlah media internasional menyebut Iran menetapkan standar tinggi jika Amerika Serikat ingin mengakhiri perang. Iran mengajukan sejumlah syarat di antaranya. Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Kemudian Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Berikutnya, Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz, termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas serupa dengan terusan Suez di Mesir. Iran juga minta jaminan permusuhan tidak akan berlanjut. Kemudian Israel harus mengakhiri serangan ke milisi Hizbullah di Lebanon. Dan yang terakhir, Iran menginginkan pencabutan semua sanksi terhadap Iran. Iran juga meminta dirinya untuk mempertahankan program nuklir tanpa negosiasi pembatasan. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan telah mengajukan proposal ke Iran berisi 15 syarat untuk mengakhiri perang. 4 poin penting diantaranya. Amerika Serikat meminta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Kemudian Amerika Serikat juga meminta Iran membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. Yang ketiga, Amerika Serikat meminta Iran untuk menghentikan pengembangan rudal balistik. Dan yang keempat, Amerika Serikat juga meminta Iran menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan juga Hamas. Kami awali iNews Prime dari Timur Tengah, pemirsa. Serangan rudal klaster menghantam kota Neibrak, Israel Tengah pada Selasa malam waktu setempat. Sedikitnya 9 orang terluka dalam kejadian itu. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman.
Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Adom melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara turun. Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Al-Borz di provinsi Qazvin, Iran yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat menargetkan kawasan industri strategis Al-Borz yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, sejumlah fasilitas industri rusak parah bahkan hancur. Sementara belum ada laporan resmi terkait korban luka maupun jiwa. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk bernegosiasi. Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika Serikat juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Sementara itu, serangan rudal hypersonik dan drone Iran ke Tel Aviv secara bergelombang tanpa henti setiap hari menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv mulai putus asa. Rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel.
Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan sejak eskalasi konflik di Timur Tengah berlangsung, lebih dari 80.000 lokasi sipil di Iran telah menjadi sasaran serangan militer Israel. Bulan Sabit Merah Iran melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah distrik perumahan di Teheran pada Rabu dini hari setelah serangan udara di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan tim darurat bekerja menyisir puing-puing bersama seekor anjing penyelamat untuk mencari korban selamat. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bahwa personel bantuan mereka terus terlibat secara intensif dalam upaya pencarian dan penyelamatan karena serangan udara telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil. همکنون همونطور که تصویر پشت سر بنده مشاهده می‌کنید محل اصابت بمب‌های رژیم صهیونی و آمریکای تروریست می‌بینید که به منطقه مسکونی برخورد کرده. Data Bulan Sabit Merah Iran, sejak eskalasi konflik, 81.365 lokasi sipil telah menjadi sasaran, termasuk 19.000 pusat komersial dan 61.555 unit perumahan. Pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan pesawat nirawak kembali menghantam kawasan Teluk. Sebuah tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait dihantam drone pada hari Rabu. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan tidak ada korban. Kebakaran yang muncul akibat hantaman drone langsung ditangani petugas pemadam. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, kereta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal ini beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda pada Senin 23 Maret lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya, lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Pemirsa, sebuah minibus dengan kecepatan tinggi hilang kendali saat keluar dari eksit tol Parungkuda hingga terguling di jalur arteri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengemudi serta penumpangnya mengalami luka ringan. CCTV ini merekam detik-detik minibus terguling di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum terguling, minibus terlihat melaju dengan kecepatan tinggi. Saat menikung di jalur arteri, minibus berisi 5 orang penumpang ini hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dengan keras. Akibat benturan keras, mobil terguling di tengah jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi jalan tengah lenggang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun satu orang pedagang asongan nyaris jadi korban. Tol Bojimi menuju ke arah Sukabumi. Iya. Pas belokan mungkin kencengan Pak. Kenceng ya. Berbenturan sama tembok Pak. Berbenturan sama tembok. Ada mobil lagi, langsung kena mobil satu lagi. Guna menghindari kejadian serupa, pemudik diimbau berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor dan jangan ragu menepi untuk beristirahat sejenak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kapuspen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah menyatakan telah dilakukan penyerahan jabatan Kabais TNI. Kapuspen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah menyatakan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras. 4 prajurit TNI terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus, aktivis Kontras, juga dalam proses penyidikan. Puspom TNI terus mendalami peristiwa yang terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat
12 Maret 2026 lalu. Lebih lanjut, Maijen Aulia menyatakan TNI menjamin transparansi dalam pengungkapan kasus. Jika terbukti, para pelaku akan diberhentikan secara tidak hormat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Keprajuritan. Kami awali iNews Prime dari Timur Tengah. Pemirsa, serangan rudal klaster menghantam kota Neibrak, Israel Tengah pada Selasa malam waktu setempat. Sedikitnya 9 orang terluka dalam kejadian itu. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Adom melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara telur. Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Khasvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Al-Bors di provinsi Khasvin, Iran yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat menargetkan kawasan industri strategis Al-Bors yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, sejumlah fasilitas industri rusak parah bahkan hancur. Sementara belum ada laporan resmi terkait korban luka maupun jiwa. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk bernegosiasi. Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika Serikat juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran.
Sementara itu, serangan rudal hypersonik dan drone Iran ke Tel Aviv secara bergelombang tanpa henti setiap hari menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv mulai putus asa. Rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים ומצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, אבל ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan sejak eskalasi konflik di Timur Tengah berlangsung, lebih dari 80.000 lokasi sipil di Iran telah menjadi sasaran serangan militer Israel. Bulan Sabit Merah Iran melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah distrik perumahan di Teheran pada Rabu dini hari setelah serangan udara di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan tim darurat bekerja menyisir puing-puing bersama seekor anjing penyelamat untuk mencari korban selamat. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bahwa personel bantuan mereka terus terlibat secara intensif dalam upaya pencarian dan penyelamatan karena serangan udara telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil. همکنون همونطور که تصویر پشت سر بنده مشاهده می‌کنید محل اصابت بمب‌های رژیم صهیونی و آمریکای تروریست می‌بینید که به منطقه مسکونی برخورد کرده. Data Bulan Sabit Merah Iran, sejak eskalasi konflik, 81.365 lokasi sipil telah menjadi sasaran, termasuk 19.000 pusat komersial dan 61.555 unit perumahan. Pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan pesawat nirawak kembali menghantam kawasan Teluk. Sebuah tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait dihantam drone pada hari Rabu. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan tidak ada korban. Kebakaran yang muncul akibat hantaman drone langsung ditangani petugas pemadam. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Sauda, kereta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal ini beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Sauda pada Senin 23 Maret lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya, lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan.
Pemirsa, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terhadap konflik Amerika Serikat-Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. Ist zudem ein politisch verhängnisvoller Fehler. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sepihak bahwa Amerika Serikat telah memenangkan perang di Iran. Hal ini disampaikan Trump dalam konferensi pers di Washington DC, Amerika Serikat pada hari Selasa. President Trump, on a human level, how hopeful are you that this peace deal will work out? Like as a human, as What? on a human level, not as the President of the United States, how hopeful are you that this peace deal will work out with Iran? You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. You know, we killed their Navy in, would you say 3 days, Pete? Gone. In fact, I was a little upset with Pete. I said, why didn't you save the ships? We could have used them, right? He said, it's more fun shooting them down. But the Navy was wiped out in a very rapid order. Pretty impressive for you guys, you champion wrestlers, right? When you hear this stuff. But you don't, if you read the news, you don't hear this. You know, you read like, oh, they're doing wonderfully. They're doing terribly. They're wiped out militarily. They are dead. Amerika Serikat mendadak menunda serangannya ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan program nuklir milik Iran. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas. Semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menyebut menghentikan serangannya ke Iran. Dalam statement yang disampaikan di media sosial miliknya, Trump menginstruksikan untuk menunda semua serangan militer ke Iran selama 5 hari. Trump juga menyebut Iran siap negosiasi untuk menghentikan program nuklirnya. The fact that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, you know, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan Amerika Serikat. Iran juga menuduh Trump sengaja membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Pemirsa, sejumlah media internasional menyebut Iran menetapkan standar tinggi jika Amerika Serikat ingin mengakhiri perang. Iran mengajukan sejumlah syarat di antaranya. Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk.
Kemudian Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Berikutnya, Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas serupa dengan terusan Suez di Mesir. Iran juga minta jaminan permusuhan tidak akan berlanjut. Kemudian Israel harus mengakhiri serangan ke milisi Hizbullah di Lebanon. Dan yang terakhir, Iran menginginkan pencabutan semua sanksi terhadap Iran. Iran juga meminta dirinya untuk mempertahankan program nuklir tanpa negosiasi pembatasan. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan telah mengajukan proposal ke Iran berisi 15 syarat untuk mengakhiri perang. 4 poin penting diantaranya. Amerika Serikat meminta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Kemudian Amerika Serikat juga meminta Iran membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz.